Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat pelatihan yang berbahagia, apa kabar semuanya? Semoga pada kesempatan kali ini sobat pelatihan dalam keadaan sehat walafiat. Dan harapan saya, sobat pelatihan setelah mengikuti video sebelumnya, sudah mulai dipahami secara lebih baik bagaimana konsep pembelajaran pada kurikulum Merdeka ini dan perlakuan seperti apa yang perlu sobat lakukan terhadap CP, TP, dan ATP dalam menyusun perancangan pembelajaran. Dan nanti setelah sobat pelatihan memiliki dokumen ATP, minimal dokumen ATP nanti ada unsur elemennya apa, capaian pembelajaran atau CP-nya seperti apa, lalu nanti menjadi berapa banyak dengan lingkup kompetensi dan materi pada rumusan TP. Kemudian TP itu dibagi untuk kelas yang ada pada satu fase yang sama, dan oleh masing-masing guru diurutkan alurnya. Setelah diurutkan masing-masing tujuan pembelajaran, didistribusikan alokasi waktu pembelajarannya, maka berikutnya yang perlu dilakukan adalah menyusun modul ajar. Pada RPP, kita lihat, ini ada komponen minimumnya. Sebelah sini adalah komponen minimum dari modul ajar. Jadi ini RPP, yang ini modul ajar. Kita lihat, untuk RPP, di sini ternyata komponen minimal yang harus ada adalah tujuan pembelajaran. Kita bandingkan dengan modul ajar, ternyata sama, juga tujuan pembelajaran. Setelah itu, ada langkah-langkah pembelajaran, di sini pun langkah-langkah pembelajaran. Pada RPP di sini muncul assessment, di sini pun ada assessment. Dan sama, assessment di sini ada assessment awal, kemudian ada assessment akhir, pada modul juga begitu. Ada assessment awal, ada assessment akhir. Artinya, sobat pelatihan, bahwa RPP maupun modul ajar, sekali lagi saya tegaskan, adalah pilihan. Guru diberikan keleluasaan untuk menentukan apakah akan menyusun RPP ataukah menyusun modul ajar. Yang penting komponen minimal ini harus ada. Dan untuk modul ajar silahkan kalau akan dilengkapi dengan media pembelajaran. Baik, kita lanjut. Nah, sobat pelatihan, sekiranya sobat pelatihan merasa punya cukup referensi, juga sudah belajar dari berbagai sumber, gitu ya. Kemudian merasa ingin mencoba menyusun modul ajar, yang ada dalam tayangan ini adalah komponen lengkapnya modul ajar. Tapi sekali lagi, tidak ada keharusan menyusun modul ajar selengkap ini jika belum mampu. Jadi silakan susun, silakan kembangkan sebatas kemampuan sobat pelatihan semuanya saat ini dulu. Lakukan dulu semampunya, seiring perjalanan implementasi, lakukan perbaikan, lakukan penyempurnaan, dan seterusnya, sehingga nantinya modul ajar yang merupakan perencanaan awal yang akan sobat pelatihan gunakan untuk memfasilitasi pembelajaran di kelas yang berdiferensiasi bisa direncanakan di sini. Ya. Ada 3 komponen, kalau kita lihat, komponen utama dari modul ajar, ini ada informasi umum, kemudian ada komponen inti, ya, dan satu lagi ada lampiran. Informasi umum itu terkait dengan misalnya identitas si penulisnya, kemudian kompetensi awal. Nah, khusus di sini saya beri tanda ini. Kompetensi awal yang ada di bagian informasi umum yang harus dicantumkan di sini adalah hasil assessment awal. Kita sudah bahas sebelumnya ya, bahwa sebelum melaksanakan pembelajaran, guru harus menyiapkan dan melakukan assessment awal. Yang nanti hasilnya, profil peserta didiknya itu dideskripsikan di sini. Sehingga tahu, misalnya, apakah ada peserta didik yang level kemampuannya itu di bawah rata-rata teman sekelasnya,
Ataukah sebaliknya, ada peserta didik yang memiliki kemampuan melampaui rekan-rekannya? Deskripsikan di sini. Kemudian nanti target ini terkait dengan hasil asesmen peserta didik yang bagaimana yang sedang menjadi target pembelajaran di kelas. Ya. Kemudian untuk tujuan pembelajaran pada komponen inti, ini merupakan tujuan pembelajaran yang ada dalam dokumen ATP tadi. Ini kan sudah menyusun TP dari CP, sudah dibagi dan diurutkan. Nah, penyusunan ini TP-nya cukup diambil pada dokumen ATP. Sehingga kalau dalam dokumen ATP guru terdapat 7 TP, maka nanti penyusunan modul ajar bagi guru tersebut juga sejumlah 7 TP. Jadi ini TP-nya bukan menyusun TP baru. Nah, pada saat menyusun tujuan pembelajaran ini disarankan sobat pelatihan menambahi 1 butir lagi, yaitu KKTP. Akronim atau kepanjangannya adalah kriteria ketercapaian tujuan pembelajaran. Mengenai ini nanti akan dibahas secara lebih detail pada sesi materi asesmen pembelajaran. Saya hanya menginformasikan dulu bahwa tujuan pembelajaran itu perlu dikembangkan lebih lanjut, lebih detail dalam KKTP. Begitupun nanti asesmen. Perlu sejak awal pada modul dirancang dulu. Asesmen ini nanti terjadi 2, ada asesmen awal dan asesmen akhir. Ya, mengenai kelengkapan lain itu silakan saja untuk dilengkapi karena di sini sudah ada pernyataan ini ya bahwa pendidik memiliki keleluasaan untuk boleh memilih, boleh memodifikasi sekiranya bisa menemukan contoh. Mau menggunakan dulu boleh, mau memodifikasi boleh, atau boleh juga mengembangkan sendiri sekiranya memang sudah masuk. Kalaupun mau mengembangkan, tidak ada, sekali lagi, tidak ada kewajiban untuk menyusun selengkap itu. Tapi seandainya mampu dan sudah siap menyusun selengkap itu, tentu itu pilihan yang lebih baik. Baik, sobat pelatihan yang saya banggakan, saat nanti menyusun modul ajar, saya mengingatkan saja, mohon kiranya sobat pelatihan mengingat kembali apa yang sudah kita bahas sebelumnya, yaitu mengenai pembelajaran yang berdiferensiasi. Saya tidak akan berpanjang kalam mengenai pembelajaran berdiferensiasi, tapi yang terpenting, pesan mendasar dari pembelajaran berdiferensiasi adalah harus pembelajaran yang disesuaikan dengan peserta didiknya. Taunya dari mana peserta didik? Guru melakukan asesmen awal. Ya, kemudian nanti dengan hasil asesmen itu lakukan diferensiasi pembelajarannya, perencanaannya dituangkan ke dalam penyusunan modul ajar. Kemudian berikutnya, kalau sobat pelatihan bertanya-tanya seperti apa melakukan diferensiasi itu, dan ketika melakukan asesmen yang harus diases itu apa saja? Kita lihat sekilas. Nah, inilah hal yang harus dicermati saat melakukan asesmen awal. Bagian ini, ya, sobat pelatihan. Jadi asesmen awal yang harus dilakukan guru terhadap peserta didiknya agar bisa memberikan layanan pembelajaran yang berdiferensiasi itu, 1, melakukan asesmen untuk mengetahui kesiapan belajar peserta didiknya. Ketika saya menyebut asesmen, mohon tidak mengunci dengan seolah-olah kalau melakukan asesmen harus menyiapkan soal. Tidak harus begitu, walaupun bisa jadi salah satu caranya memang menyiapkan soal. Cara apapun, instrumen apapun silakan digunakan. Yang penting kuncinya, sobat pelatihan bisa mengetahui siswa satu kelas itu yang sudah siap belajar berapa banyak, yang belum siap itu berapa banyak.
Cek juga peserta didik dalam satu kelas, apakah gaya belajarnya itu sama? Apakah semuanya memang auditori? Apakah semuanya visual? Atau jangan-jangan di antara mereka ada yang punya gaya kinestetik? Sehingga nanti anak-anak yang punya gaya kinestetik dengan uh, auditori, dengan kesiapan belajar yang berbeda, maka nanti tindakan perencanaan yang harus disiapkan guru dalam perencanaan pembelajaran dalam hal ini dalam menyusun modul ajar atau RPP memperhatikan ini. Begitupun mengenai minat peserta didik. Setelah melakukan asesmen awal dan memperoleh informasi ini, inilah pintu yang bisa dijadikan sebagai jalan memberikan layanan berdiferensiasi, sobat pelatihan. Yang pertama adalah memberikan diferensiasi konten. Jadi terhadap anak-anak satu kelas, karena kesiapan belajar mereka itu tidak sama, maka konten yang mereka pelajari tidak harus selalu sama. Misalnya tadi matematika, mereka harus belajar mengenai penjumlahan. Yang harus dijumlahkan adalah bilangan, maka prasyaratnya mereka harus selesai dulu, menguasai dulu tentang bilangan. Jangan sampai bilangan belum dikuasai, sudah harus belajar mengenai penjumlahan dan seterusnya. Peserta didik, ketika memang kemampuannya berbeda, mohon untuk sobat pelatihan, sekiranya Anda adalah para guru, buka hati, pandang mereka dengan ainur rohmah, gitu ya, agar mereka bisa belajar sesuai dengan level kemampuan mereka. Berikutnya, kalaupun kontennya sama, kalaupun materinya sama, bisa jadi mereka itu bisa diberikan proses pembelajaran yang tidak sama. Ya, tadi memperhatikan gaya belajarnya sehingga prosesnya tidak sama, gitu. Termasuk ini produk. Selama ini muncul kecenderungan peserta didik ketika belajar itu sudah materinya sama, caranya sama, tagihan produknya juga disamakan. Nah, kali ini mari kita mencoba, sobat pelatihan, misal saja. Ketika peserta didik itu contoh diminta untuk melakukan pengamatan atau observasi. Kemudian dari hasil observasinya mereka diminta melaporkan. Ini salah satu cara melakukan diferensiasi produk. Karena minat dan potensi mereka itu berbeda, bisa jadi ada siswa itu yang terampil dalam berbicara. Maka hasil pengamatan mereka dilaporkan, tapi tidak harus laporannya dalam bentuk tertulis. Mereka bisa melaporkan secara lisan. Sebaliknya, tidak semua anak itu terampil berbicara secara efektif. Maka kalau dia lebih lihai, lebih menguasai dalam hal menuangkan ide gagasannya dalam bentuk tulisan, apa salahnya kalau kita beri kesempatan dia membuat laporan dalam bentuk tertulis. Dan seterusnya, mungkin ada yang lebih hobi dan lebih berminat membuat video, membuat poster. Ya. Nah, ini layanan-layanan yang menjadi opsi untuk bisa dipilih agar peserta didik yang berbeda, yang memiliki potensi tadi berkembang sesuai dengan kemampuan dan potensi yang mereka miliki. Sobat pelatihan, sekiranya Anda guru, tidak usah terlalu berharap merubah peserta didik dari, mohon maaf, yang tidak bisa menjadi bisa. Tugas saudara, tugas sobat pelatihan adalah berusaha membantu sekuat dan semampu yang bisa diusahakan agar potensi-potensi ini berkembang sesuai dengan yang seharusnya. Baik. Selanjutnya, sobat pelatihan, ini yang terakhir. Ini contoh layanan diferensiasi. Ini mendiferensiasi konten. Ini contoh diferensiasi prosesnya. Yang sebelah sini adalah diferensiasi produk dan ini contoh diferensiasi lingkungan belajar. Nah, nanti bisa kita cek ya, misalnya untuk diferensiasi materi. Misal, ini diferensiasi materi, kita lihat ketika nanti belajarnya adalah
mengurutkan dan membandingkan, maka nanti ini bentuk diferensiasinya. Ya. Kalau emang ada peserta didik yang belum siap, ya kita bedakan. Begitupun ini untuk yang proses atau strategi. Kita lihat ini yang harus dicapai, maka belajarnya itu tidak harus sama caranya. Ya. Ada modeling, ini ada dengan memberikan pertanyaan, ada pendampingan praktik, dan seterusnya. Ini untuk diferensiasi produk, ya, nanti bisa kita cek ya, sama seperti yang tadi sudah saya sampaikan, ini bisa jadi anak diminta membuat bahan tayang, bisa membuat podcast, bisa membuat slide atau bahan paparan ya, kemudian bisa juga melakukan review. Nah, ini kita mencoba untuk menghargai dan mengapresiasi potensi-potensi yang bisa jadi sesungguhnya bisa dikembangkan hanya karena kita belum cukup mendapatkan informasi mengenai itu, akhirnya potensi yang bisa kita kembangkan itu tidak berkembang secara maksimal. Baik, sobat pelatihan yang saya banggakan, dari apa yang sudah kita pelajari bersama tadi, satu hal yang ingin saya tekankan dan tegaskan di sini adalah kurikulum merdeka ini nanti bisa berhasil ataukah tidak, pintu masuknya, kuncinya adalah kesungguhan. Kesungguhan yang bagaimana? Kesungguhan untuk memberikan layanan pembelajaran yang berdiferensiasi. Yang bisa jadi, sangat saya pahami, ini tidak mudah. Tapi sesuatu yang tidak mudah itu akan bisa kita atasi dan kita cari solusinya selama ada kemauan. Mari kita coba untuk memberikan dan mengembangkan hak belajar siswa agar potensi yang menjadi karunia Allah yang Maha Kuasa kepada mereka berkembang sesuai level kemampuannya, maka laksanakan tugas dari sobat pelatihan semuanya sesuai dengan yang seharusnya. Sobat pelatihan, satu kunci berikutnya yang perlu dipegang siapapun yang berproses sebagai guru, jangan pernah mengharapkan peserta didik untuk bisa menerima, menangkap, memahami, dan apapun yang akan diberikan. Kalau di awal hati siswa belum terbuka, belum utuh untuk menerima kehadiran gurunya. Maka PR pertama seorang guru bukan menyampaikan materi, melainkan menumbuhkan rasa cinta siswanya kepada dirinya. Oleh karena itu, sebelum berpikir untuk mentransfer materi, ciptakan dulu, bangun dulu suasana pembelajaran yang menyenangkan. Jadikan sobat pelatihan, seandainya sobat pelatihan adalah guru, sebagai sosok guru yang selalu dirindukan dan disayangi oleh siswa. Setelah begitu, saya yakin ketika hati siswa sudah utuh, apapun yang disampaikan akan diterima dengan tanpa penolakan. Sebagaimana halnya sebuah gelas, ketika tertutup gelas itu, apapun yang akan dituangkan akan tapi manakala gelas itu dibuka tutupnya, cairan apapun masuk. Sobat pelatihan, selamat melaksanakan pelatihan dan mengikuti sesi-sesi berikutnya. Selamat menunaikan tugas Anda sebagai profesi apapun. Semoga kita menjadi bagian dari perubahan bangsa kita. Kita cintai ini menjadi bangsa yang bermartabat di mata. Semoga lelah dan jerih payah yang sobat pelatihan lakukan menjadi bagian dari prestasi ya akhirat. Semoga itu menjadi pembuka dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.